Diawali saat Kyungsu yang menjadi asisten akupuntur meskipun tidak bisa melihat tapi dia dengan telaten bekerja. Saat selesai bekerja, dia ditawari oleh rekan kerjanya untuk mengikuti seleksi ujian sebagai tabib kerajaan. Dengan menjadi tabib kerajaan, pundi-pundi kekayaannya akan dengan singkat didapatkan. Tidak lama, Hyung Ik, kepala tabib kerajaan datang akan menguji para tabib untuk dibawa bekerja di istana. Karena semua salah menyebut penyakit yang diderita oleh seorang pria, maka pihak tabib kerajaan pun pergi. Mengetahui kepala tabib kerajaan melangkahkan kakinya untuk pergi, Kyung Soo mencetus tiba-tiba dengan diagnosanya terhadap pria itu, bahwa diyakininya sang pria terkena stroke karena terdengar bahwa sang pria berjalan dengan pincang. Napasnya pun pendek dan tersengal-sengal. Kepribadiannya tergesa-gesa dan tidak sabar, pasti itu akan menyebabkan stroke. Mendengar penjelasan dari Kyung Soo, Hyung Ik pun memintanya untuk mengobati pria tersebut dengan cara akupuntur. Kyung Soo dengan gembira menghampiri adiknya bernama Gyeong Jae, lalu segera membeli daging karena mendapatkan pekerjaan di istana. Berita tersebut membuat penjual daging kagum karena Kyung Soo akan kaya bila bekerja di istana. Namun, ketidakjujuran sang penjual daging mengurangi daging yang diberikan kepada Kyung Soo membuat adiknya geram. Di rumah, Kyung Soo menjelaskan kepada Gyeong Jae, semua akan baik-baik saja bila dia bekerja di istana. Mulai dari kebutuhan obat untuk adiknya, bahkan membeli rumah, semua akan aman. Tiba-tiba Gyeong Jae mengalami kesakitan. Segera Kyung Soo menyiapkan obat, namun bahan herbalnya telah habis. Saat hendak akan kasbon untuk membeli herbal, dia malah diusir karena hutangnya sudah menumpuk. Kyung Soo tetap memaksa meminta kasbon karena ini menyangkut nyawa dari adiknya. Dia pun berjanji akan membayar semua hutangnya dalam waktu 1 bulan setelah mendapatkan upah kerja dari istana. Bahan herbal yang telah didapatnya, segera Kyung Soo pun memberikan obat kepada Gyeong Jae. Kyung Soo lalu mengingatkan agar Gyeong Jae rutin minum obat selama dia pergi. Esok hari Kyung Soo telah sampai di istana, diberi arahan oleh seniornya, ditunjukkan ruangan-ruangan yang berada di klinik kerajaan. Saat seniornya pergi mengambil baju seragam untuk Kyung Soo, dengan cekatan indera pendengarannya merasakan situasi yang ada di sekitarnya. Saat jaga malam dengan seniornya pun pamit pergi ke ruangan lain beralasan akan membaca buku. Mengetahui Kyung Soo tidak dapat melihat, dia lalu memadamkan semua pelita yang ada di ruangan itu. Namun siapa sangka saat ruangan gelap gulita, Kyung Soo dapat melihat dengan jelas. Dia pun segera melihat-lihat situasi ruangan dan menulis surat untuk adiknya. Kyung Soo menjalani aktivitas di istana dengan semangat karena mengingat adiknya yang menunggunya. Suatu hari dia mendapat informasi dari seniornya bahwa putra mahkota akan kembali ke istana setelah 8 tahun menjadi Sandra King. Lanjut, seniornya mengasihani Pangeran Sukchul, anak dari putra mahkota. Karena jauh dari orang tuanya, dia masih belum mandiri. Di usianya yang sudah menginjak 10 tahun, masih mengompol. Tak lama sebagai ahli akupuntur buta, Kyung Soo diberi tugas oleh Hyung Ik untuk mengobati Nona Cho yang sedang mengalami sakit perut. Kyung Soo segera mengobati Nona Cho. Hyung Ik memberi saran agar Nona Cho tidak usah cemas berlebihan. Nona Cho pun mengakui bahwa dia sangat cemas karena putra mahkota akan kembali ke istana. Dia pun memikirkan nasib anaknya. Putra mahkota yang akan tiba namun dibuat heran oleh Pangeran Sukchul yang menunggu di istana namun tidak ada penyambutan kedatangan dari ayahnya. Lalu dia mencari kakeknya. Nona Cho memberitahu Sukchul bahwa raja sedang terbaring sakit di ranjang. Perdana Menteri lalu datang untuk memeriksa kondisi kesehatan raja, mendapat penolakan dari Nona Cho. Perdana Menteri yang akan melepas jabatannya jika tidak bisa memeriksa kesehatan raja, langsung diperbolehkan masuk ke ruangan raja. Mengetahui King telah menguasai dunia, Perdana Menteri menyarankan agar raja menyambut kedatangan putra mahkota dan utusan King. Pangeran Sukchul yang sangat merindukan sosok orang tua merasa senang saat kedatangan orang tuanya. Perdana Menteri dan jajarannya juga raja menyambut kedatangan putra mahkota, kecuali Nona Cho yang bersikap dingin. Utusan King lalu membawa dekrit kaisar dan meminta putra mahkota menerjemahkannya. Dekrit kaisar itu menyatakan bahwa King harus melengsarkan raja dan menggantinya dengan putra mahkota sebagai Raja Joseon. Hal tersebut membuat suasana hati raja mencekam.
Putra mahkota yang dikunjungi oleh Perdana Menteri mengingatkan agar putra mahkota bersiap untuk era baru Joseon, karena King menjadi penguasa baru dunia. Dia pun melaporkan bahwa tahun ini banyak orang mati kelaparan di pedesaan atas kepemimpinan raja saat ini. Putra mahkota masih menghormati ayahnya yang berkuasa saat ini. Dia pun tidak begitu menanggapi Perdana Menteri. Putra mahkota yang berada di ruangan ayahnya meminta sang raja agar jangan hanya berpegang pada masa lalu demi kejayaan dari Joseon ke depan. Cobalah untuk melihat masa depan. Raja yang memutuskan untuk tetap mempertahankan ajaran Ming karena itu adalah cara untuk meraih kembali legitimasi dan melindungi masa depan Joseon. Putra mahkota memberitahu raja bahwa Ming telah hancur, dia menyaksikannya di Beijing. Lanjut, putra mahkota memohon agar raja menganggap King kawan dan dapat menerima budaya baru. Menurutnya itu cara baik untuk keberlangsungan dari Joseon. Raja menganggap persepsi putra mahkota telah berubah melihat kondisi putra mahkota yang masih dalam kondisi sakit. Raja pun menyarankan agar putra mahkota memanjakan dokter kerajaan untuk merawatnya dengan baik. Putra mahkota ditemani oleh istri dan anaknya menemui Hyung Ik untuk merawatnya selama sakit. Hyung Ik memerintahkan Kyung Soo, sang ahli akupuntur yang buta namun handal di klinik kerajaan, yang akan ikut merawat putra mahkota. Malam hari, Dayang Seo yang mencari Hyung Ik, sang tabib kerajaan, namun dia sedang pergi keluar istana, meminta Kyung Soo untuk segera mengobati putra mahkota karena putra mahkota batuk berat. Kyung Soo yang tidak bisa merawat sendirian karena melawan aturan tetap diminta oleh Dayang Seo untuk mengobati putra mahkota yang harus segera ditangani. Kyung Soo lalu melakukan pengobatan akupuntur terhadap putra mahkota. Saat itu Kyung Soo menyarankan untuk melepaskan beban pikiran agar putra mahkota segera pulih karena tubuhnya sangat keras dan kaku. Kekhawatiran yang berlebihan mencegah sirkulasi darah yang bagus. Mengetahui tangan sang raja sangat dingin, putra mahkota meminta Kyung Soo untuk merawatnya juga. Namun Kyung Soo merasa rendah diri. Bagaimana mungkin dirinya yang sangat rendah lancang merawat yang mulia raja? Saat putra mahkota menghadap Kyung Soo memohon permintaannya, putra mahkota menyimpan alat akupuntur di meja. Kyung Soo pun menyanggupi permintaan putra mahkota dan melanjutkan pengobatannya kembali. Disadari oleh putra mahkota, Kyung Soo yang buta mengetahui posisi alat akupuntur yang telah berada di atas meja. Dia pun meminta kejujuran dari Kyung Soo tentang penglihatannya. Saat Kyung Soo belum menjelaskan, hanya sempat meminta maaf, putra mahkota yang amek kesedek langsung meminta untuk berhenti dirawat oleh Kyung Soo. Setelah Kyung Soo pergi, putra mahkota melihat barang-barang Kyung Soo yang tertinggal di ruangannya. Langsung Kyung Soo diinterogasi kembali, mempertanyakan bagaimana Kyung Soo dapat menulis surat untuk saudaranya sementara dia tidak bisa melihat. Kyung Soo lalu menjelaskan bahwa dia tidak bisa melihat dalam terang, tapi agak bisa melihat dalam gelap. Dia yang tidak jujur dari awal pantas untuk mati, tapi tanpa dirinya saudaranya yang sakit akan mati. Lanjut, Kyung Soo memohon ampun kepada putra mahkota. Putra mahkota yang masih mempertanyakan mengapa tidak berkata jujur dari awal karena bisa melihat. Kyung Soo menjelaskan lebih lanjut bahwa orang rendah sepertinya kadang harus tidak boleh melihat dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Begitulah caranya dia bisa memasuki istana. Putra mahkota lanjut meminta Dayang Seo untuk mematikan pelita. Putra mahkota memberikan kaca pembesar untuk digunakan Kyung Soo saat menulis karena dilihat olehnya tulisannya banyak yang salah. Dan untuk menjadi tabib kerajaan, Kyung Soo harus belajar menulis dengan benar. Lebih lanjut, putra mahkota menasihatinya meski lebih baik tidak melihat. Menurut Kyung Soo, kadang dia harus melihat untuk mengambil tindakan. Dan tidak cuma itu, disarankan dia harus menjaga matanya terbuka lebar. Kondisi putra mahkota yang mendapatkan perawatan dari Kyung Soo semakin membaik. Karena hal itu, putra mahkota mengutus Dayang Seo untuk memberikan hadiah kepada Kyung Soo berupa obat berharga untuk penyakit jantung dari King, tak lain untuk adiknya Kyung Soo. Senior tabib kerajaan yang antusias karena ada Dayang Seo yang dia sukai menyambut baik Kyung Soo. Karirnya tak terduga melaju cepat dari perkiraannya. Dayang Seo kembali mencari tabib istana karena putra mahkota sakit dan tidak sadarkan diri. Hyung Ik segera mengobati putra mahkota dibantu oleh Kyung Soo. Kyung Soo diminta untuk membasahi beberapa kain sutra guna menurunkan demam pada putra mahkota saat pelita padam. Betapa kagetnya Kyung Soo melihat putra mahkota yang tengah dibuat kritis oleh Hyung Ik. Dia pun melihat air untuk membasahi kain sudah bergelimang darah. Hyung Ik melihat gelagat aneh Kyung Soo. Dia lalu mengetesnya dengan mencoba menusukkan jarum akupuntur ke mata Kyung Soo. Kyung Soo langsung memberikan kain yang telah dibasahi. Kecurigaan Hyung Ik pun berlalu. Segera mereka berpamitan pada Dayang Seo dan mengatakan putra mahkota sedang beristirahat. Kyung Soo segera mencari obat penawar racun, lalu bergegas kembali masuk ke ruangan putra mahkota lewat jendela.
Dia mendapati jarum yang belum dilepas di kepala putra mahkota. Setelah mencabut jarum tersebut, belum sempat memberikan penawar racun pada putra mahkota, dia pun bergegas sembunyi karena Hyung Ik datang ke ruangan putra mahkota lewat pintu depan. Hyung Ik yang sadar ada satu jarum yang belum terlepas pada badan putra mahkota, segera dia pun mencarinya. Di saat itu, Kyung Soo bergegas mencoba lari melewati jalan yang sama. Namun, jarum akupunturnya terjatuh. Dia pun mencoba mendapati jarum tersebut. Setelah itu, kakinya terluka, tergores oleh siku-siku lemari jendela ruangan putra mahkota saat dia hendak kabur. Hyung Ik yang menyadari ada seseorang keluar lewat jendela langsung mengejarnya. Namun dia dihalau oleh para pengawal yang menanyakan Hyung Ik terlihat bingung. Hyung Ik meminta agar segera menangkap penyusup yang melompat dan lari dari jendela ruangan putra mahkota. Saat pengawal kerajaan memeriksa ruangan putra mahkota, sudah terlihat putra mahkota yang tanpa nyawa dan mengeluarkan darah dari hidung, mata, dan telinganya. Membuat raja memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk untuk melihat kondisi terakhir putra mahkota, termasuk putri mahkota istrinya. Perdana Menteri yang mencurigai gejala yang sama pada putra mahkota dengan racun dari klinik kerajaan, mencurigai seseorang pasti memakainya untuk membunuh putra mahkota. Dia lalu menanyakan pada Hyung Ik dan Kyung Soo yang terakhir merawat putra mahkota. Hyung Ik langsung melaporkan ada seseorang yang menyelinap masuk dan lari dari ruangan putra mahkota saat dia memergokinya. Pengawal kerajaan juga melaporkan bahwa menemukan darah di engsel jendela lemari putra mahkota. Segera raja memerintahkan untuk mengunci semua gerbang dan segera menangkap pria dengan kaki terluka. Kondisi di lingkungan istana sangat tidak kondusif. Para dayang putra mahkota ditangkap oleh pengawal kerajaan. Kyung Soo memberitahu putri mahkota bahwa putra mahkota telah diracun oleh Hyung Ik. Dia pun memberikan bukti betapa putra mahkota merahasiakan bahwa dia dapat melihat di saat gelap dan buta di saat terang. Dengan memperlihatkan kaca pembesar pemberian dari putra mahkota, putri mahkota mempercayai perkataan dari Kyung Soo segera akan melaporkan hal tersebut ke raja. Kyung Soo yang didapati oleh pengawal yang hendak memeriksa kakinya, namun segera dibawa oleh Hyung Ik karena raja mengalami kelumpuhan, harus segera diberi pengobatan akupuntur. Saat Kyung Soo mengobati raja ditemani oleh Hyung Ik dan Nona Cho yang tiba-tiba datang, putri mahkota dengan mendapatkan informasi dari seorang saksi melaporkan bahwa Hyung Ik yang meracuni putra mahkota. Karena merasa gelagat raja aneh, raja lalu menaburi racun ke dalam mangkuk berisi sup abalon, kiriman dari orang tua putri mahkota. Lalu dia menyuruh dayang meminumnya. Seketika Yang Mulia berteriak bahwa menantunya hendak meracuni dirinya. Ditangkaplah putri mahkota segera oleh pengawal. Di tempat berbeda, Perdana Menteri dan para Dewan Menteri berunding untuk mengabari King tentang kematian putra mahkota. Para Dewan Menteri mencurigai bahwa Nona Cho adalah pelaku yang meracuni putra mahkota. Mereka pun berniat untuk membersihkan nama putri mahkota dan menjebloskan Nona Cho ke penjara. Untuk itu mereka harus segera menemukan buktinya. Di ruangannya agar orang-orang tidak curiga, segera raja memerintahkan Hyung Ik untuk pergi dan keluar dari istana serta merobek semua surat yang dikirimnya. Pangeran Sukjo menemui ibunya yang dipenjara berniat akan meminta bantuan kepada raja. Namun ibunya melarang dan memerintahkan anaknya agar segera menemui Kyung Soo karena dia tahu semuanya, lalu meminta bantuan kepada Perdana Menteri. Kyung Soo yang dipergoki seniornya ternyata dapat melihat. Tiba-tiba datang Pangeran Sukjo yang juga memergokinya dapat melihat. Kyung Soo menjelaskan semua yang terjadi kepada Pangeran Sukjo. Mengetahui raja adalah orang di balik kematian putra mahkota membuatnya tidak menyangka. Kyung Soo pun menyadari Nona Cho pernah memberikan kain sutra kepada Hyung Ik. Dia pun segera mencarinya. Seniornya sadar akan hal itu. Segeralah ditemukan beberapa lembar tulisan berisi perintah. Mereka melaporkan hal tersebut kepada Perdana Menteri. Melihat tulisan tersebut bukan tulisan raja, Pangeran Sukjo lalu membenarkan bahwa ini adalah tulisan kakeknya. Saat kakeknya mengajari menulis dengan tangan kiri. Kyung Soo lalu beralasan diperintahkan Hyung Ik untuk mengakupuntur raja agar mati rasa tidak menyebar. Kyung Soo segera melumpuhkan tangan kanan raja dengan menusukkan jarum akupuntur. Sekretariat lalu memasuki ruangan raja untuk membawa surat pidato raja yang ditulis oleh raja. Dia mendesak agar surat tersebut segera ditulis oleh raja, karena upacara peringatan pertama harus dilakukan sebelum matahari terbit. Segeralah raja menulis surat. Saat akan memberi stempel, datang Hyung Ik. Dia tidak merasa memberikan perintah untuk memberikan perawatan akupuntur kepada raja, dan melaporkan dengan lantang bahwa Kyung Soo yang meracuni putra mahkota. Raja yang menyadari tengah dibodohi segera menekan kaki Kyung Soo dan bertanya siapa yang menyuruhnya melakukan aksi ini. Namun tanpa gentar, Kyung Soo menusukkan jarum akupuntur membuat raja terkapar lemas.
Setelah memberi stempel lalu Kyungsu ngibrit kabur. Pengawal kerajaan segera mencarinya. Saat di kegelapan, salah satu pengawal kerajaan mencoba untuk menangkapnya, namun dia berhasil melumpuhkannya. Setelah berganti pakaian, dia bergegas memberikan bukti otentik tulisan sang raja kepada Perdana Menteri. Kyungsu diperintah Perdana Menteri untuk pergi ke kepala penjaga di gerbang barat dan mengizinkannya untuk keluar istana. Namun saat hendak pergi dia mendengar Pangeran Sukjul yang sakit akan diobati oleh Hyung Ik. Bergegas dia pun masuk istana kembali. Kyungsu menghadang Hyung Ik yang mencoba untuk meracuni Pangeran Sukjul. Segera dia melumpuhkan Hyung Ik dengan menusukkan jarum akupuntur yang telah diberi racun. Dia lalu membawa Pangeran Sukjul dan masuk ke sebuah ruangan di mana sudah ada raja yang gencar menginterogasinya. Ingin mengetahui siapa yang menyuruh Kyungsu sejauh ini. Kyungsu yang masih terdiam tiba-tiba datang Perdana Menteri menyarankan raja untuk mundur dari jabatannya sekarang. Karena siapa yang mau melayani raja yang membunuh putranya sendiri? Raja yang masih ingin bertahta membujuk Perdana Menteri bahwa salah satu putranya yang tak lain menantu Perdana Menteri yang akan mewariskan tahtanya. Raja yang keluar ruangan mengumumkan bahwa putra mahkota meninggal karena malaria dan meminta pengawal segera membawa Pangeran Sukjul dan merawatnya. Dengan berani Kyungsu mengumumkan bahwa dia menyaksikan dengan jelas Hyung Ik diperintahkan oleh raja untuk meracuni putra mahkota. Mendengar statement dari Kyungsu, raja memerintahkan para pengawal untuk membawa Kyungsu dan memenggalnya. Kyungsu yang pasrah saat akan dipenggal para pengawal yang melihat arogansi raja dan mengetahui kebenaran membebaskan Kyungsu. Di kediamannya yang penuh dengan pasien, Kyungsu mendapatkan perintah dari kerajaan untuk mengobati sang raja. Dia pun segera ke istana. Raja yang mengetahui Kyungsu yang datang meminta penjaga untuk menangkapnya. Namun para penjaga yang sudah kewalahan akan arogansi raja tidak menurutinya. Segeralah Kyungsu menusukkan jarum akupuntur. Dan seketika raja pun innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kyungsu keluar ruangan raja dengan lempengnya memberitahu bahwa raja tidak ada karena malaria. Kematian raja menjadi akhir dari drama The Night Owl. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jadi pamit dulu ya. Bye.